Mungkin kan itu kan rangkaian orientasinya kan udah ada mataf dulu Mbak ya. Ada masa ta'aruf, terus ada dari univ dulu kan, univ terus habis itu fakultas, terus prodi, terus OSDI. Nah, itu kira-kira untuk maba-maba nih misalkan Mbak Kori mau ngasih tips gimana cara biar kondisi fisik ini bisa tetap siap tempur. Nah, kira-kira ada nggak tips untuk maba-maba mungkin gitu Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kedai OSDI 2023. Kegiatan diskusi interaktif orientasi studi dasar Islam 2023. Oke, bersama saya Muhammad Fauzan Abdillah. Saya selaku moderator di sini. Saya berasal dari PKIMM Fakultas Teknik UMY. Oke, dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat wow, yakni kakak dari IMM FT. Mungkin sebelumnya saya tanyakan kabar dulu ya. Oke. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Namun sebelumnya boleh saya jawab dulu salamnya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Oke, mungkin sebelum kita berbicara lebih panjang lagi, mungkin Mbaknya bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, baiklah teman-teman semuanya dan Mas Fauzan. Perkenalkan nama saya Apqari Afganina Alfat dari PKIMM FTUMY. Jadi hari ini saya mewakili ketum yang kebetulan berhalangan hadir gitu ya. Nggak apa ya Mas? Ya, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Mbak Apkari sendiri di IMM sebagai apa? Kebetulan di periode ini saya ada di bidang RPK, riset pengembangan keilmuan gitu. Oh, udah keren sekali. Udah cocok lah ini berada di sini ya. Oke. Bismillah. Mungkin sebelum kita berbicara tentang OSDI ya, mungkin kesibukan Mbak Apkori selama liburan ini mungkin apa aja? Mungkin ini memang sudah memasuki masa liburan ya atau di akhir semester gitu. Kebetulan sekali di prodiku atau aku sendiri itu masih ada tugas gitu, ada dosen-dosen yang memang belum selesai, jadi masih menyelesaikan tugas akhir. Kemudian selain itu ikut ini sih LO karena kan sebentar lagi di UMY ada konferensi internasional tuh. Wah, Nah, keren, kebetulan keren. aku daftar jadi LO di situ. Nah, jadi Keren. lumayan lah buat cari-cari kegiatan Ya, kayak ya. gitu, liburan. Berarti Mbak Apkori ini aktivis sekali ya. Mungkin untuk Mbak Apkori bisa menyebutkan lah organisasi apa aja yang diikuti sama Mbak Apkori? Nah, kebetulan aku dari awal jadi mahasiswa di UMY ini, aku cuman ikut IMM sih gitu. Oh, IMM. Iya. Oke, mungkin sepertinya kalau misalkan pemirsa netizen-netizen di luar sana mungkin masih agak bingung, agak asing dengan kata IMM. IMM itu apa sih Mbak sebenarnya? Nah, kalau IMM sebenarnya sebelumnya coba kita bedah dulu. IMM itu apa? Kepanjangannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, Nah, ya. biasanya disebutnya kalau di kalangan anak-anak sendiri di anak IMM itu bilangnya adalah anak IMM itu anaknya Muhammadiyah gitu. Nah, dia sebenarnya itu tuh organisasi untuk mahasiswa Islam yang biasanya ada di Universitas Muhammadiyah. Jadi kayak ya menaungi kita-kita yang ada di sini lah yang ingin berkembang kayak gitu. Berarti itu cuma ada di kampus Muhammadiyah aja Mbak ya? Sepertinya ada juga yang di luar kampus Muhammadiyah, namun kebanyakan memang di Universitas Muhammadiyah seperti itu. Oh, oke. Oke. Nah, Mbak Apkori sendiri nih, IMM, kan di IMM itu ada kayak komisariat, terus atau cabang. Nah, Mbak Apkori tersendiri gabung di mana? Sejauh ini saya masih di komisariat ya, jadi tingkatnya masih di fakultas Oh, gitu. oke, oke. Itu fakultas apa itu Mbak kalau boleh tahu? Dari Fakultas Teknik. Jadi Oh, kalau di fakultas teknik. UMY kan kebetulan komisariat itu ada di setiap fakultas. Jadi totalnya di UMY ada 9 komisariat gitu. Oh, banyak juga ya di UMI berarti. Ya, sejumlah fakultasnya. Fakultas teknik. Bentar, untuk yang membedakan dari fakultas lain mungkin kan biar tidak sama mungkin setiap fakultas memiliki ciri khas ya komisariatnya. Mungkin dari komisariat Mbak Apkori sendiri ciri khas IMM-nya itu apa? Dari IMM Teknik ya.
Teknik itu yang pertama kali terlihat jelas dari kader-kadernya, jadi terkenal kalau teknik itu kader-kadernya cowok gitu, kebanyakan ya. cowok. Jadi jadi kader IMM itu biasanya disebut imawan dan imawati Iya, gitu kan. Nah, kebetulan sekali imawannya ini sangat banyak jumlahnya. Kemudian ketika ada imawatinya itu akan sangat terlihat karena jumlahnya sangat sedikit gitu. Itu yang pertama kali membedakan. Nah, kemudian yang kedua mungkin dari segi apa ya, kayak keilmuan atau yang dibahas di dalamnya gitu. Kan kalau anak teknik itu terkenal ya, namanya teknik kan dia bergeraknya kalau di akademiknya kan terkenal anak saintek banget nih gitu. Biasanya taunya cuman ngitung ilmunya ya udah ilmu pasti gitu ya, kan. benar-benar. Sedangkan kalau kita gabung di IMM kan organisasi. Ya. Nah, biasanya organisasi kan bergeraknya di bidang sosial nih. Nah, jadi kayak apa yang kita pelajari di perkuliahan dengan di organisasi itu hal yang berbeda kan. Nah, jadi kayak di IMMFT itu bisa mengkolaborasikan gitu antara ilmu di kuliah sama ilmu-ilmu sosialnya gitu. Jadi dua-duanya bisa dapet kayak gitu. Wah, berarti teknik nih kayaknya untuk manajemen waktunya udah dibilang sangat-sangat mumpuni ya. Karena kan dengan ciri khasnya seperti praktikum gitu kan, Pak. Iya, Nah, betul. mungkin dari Mbak Puri sendiri untuk mengatur waktu ya dari praktikum dengan IMM ini seperti apa? Nah, biasanya kalau aku memang kalau sudah masuk masa-masa praktikum ini pasti padat ya Iya, gitu benar. anak-anak teknik itu. Jadi biasanya kalau aku waktu pagi sampai biasanya ya sore lah gitu itu kita gunakan untuk kuliah karena kuliah juga waktunya kan fleksibel ya, nggak yang setiap hari harus stay di kampus gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu di hari siangnya itu digunakan untuk kuliah, kemudian biasanya malamnya baru digunakan untuk organisasi karena harus ada rapat, harus ada yang dibahas kayak gitu-gitu. Berarti mengorbankan waktu istirahatnya. Ya, sedikit Jadi banyak memang. berarti untuk orang yang berorganisasi ini waktu istirahatnya lebih sedikit daripada mahasiswa-mahasiswa seperti biasanya ya. Bisa dibilang seperti itu. Oh, oke, oke. Nah, mungkin eh, bisa diperjelas apa ditambahkan lagi benefitnya apa sih Mbak kalau misalkan ikut IMM? Mungkin kan takutnya kan ada yang bilang kayak wah IMM buang-buang waktu gimana? Mungkin bisa jelaskan benefit yang bisa dirasakan oleh kader-kader IMM. Oke, dari pengalamanku sendiri ya, mungkin aku Ya, berbicaranya itu ketika aku jadi kader banyak banget pengalaman yang didapat gitu. Karena mungkin cerita sedikit bahwa aku ini dulunya waktu sebelum kuliah itu di masa sekolah tuh memang yang akademik oriented gitu. Jadi cuma sekolah doang, nggak oh, ikut organisasi. Nah, jadi baru nyemplung organisasi di perkuliahan. Nah, di sini kayak ya di awal emang agak culture shock ya. Jadi kayak oh ternyata gini ya, harus apa ya, mengatur waktu dengan baik gitu kan. Nah, kemudian eh, dengan gabungnya aku di IMM itu aku ngerasa dapat teman yang banyak gitu. Selain teman-teman di teknik sendiri, pada akhirnya kita akan ditemukan dengan teman-teman komisariat lain ketika di suatu apa kepanitiaan kayak jadi punya teman dari fakultas lain gitu. Bahkan satu MJ ini di berbagai fakultas pasti akan ada kenalannya di situ. Nah, asiknya di situ gitu. berarti relasinya bakal lebih luas lagi Mbak ya. Nah, Betul. oke. Nah, ngomong-ngomong soal relasi, pasti kan kalau relasi itu pasti diawali dengan perkenalan, kayak orientasi. Nah, kita membahas orientasi kan sekarang. Orientasi, mahasiswa baru mendalikan ada kegiatan semacam orientasi, pengenalan lingkungan kampus kan, Mbak ya? Dan Iya. salah satunya itu yaitu ada OSDI, Orientasi Studi Dasar Islam. Nah, di sini pun saya juga tergabung di kepanitiaan OSDI kan, Mbak ya? Nah, mungkin dari Mbak Kori sendiri bisa menjelaskan kira-kira apa sih OSDI itu? OSDI itu kenapa harus diadakan? Oke, Nah, jadi OSDI itu apa gitu ya? Mungkin bagi teman-teman calon maba ya, atau maba UMY ini, OSDI itu kepanjangannya yang seperti disebutkan Mas Fauzan, Orientasi Studi Dasar Islam. ya, Jadi nanti kegiatannya itu mungkin di situ akan dikenalkan lebih lagi tentang keislaman dan kemuhammadiyahan. Jadi tidak hanya keislaman aja. oke, ya, ya. Karena kampus kita kampus Muhammadiyah tentu akan dikenalkan lebih tentang kemuhammadiyahan juga. Nah, kemudian kenapa OSDI ini penting gitu? Karena di dalam OSDI ini sejatinya meskipun dikenalkan keislaman dan kemuhammadiyahan itu aku yakin tidak akan membosankan gitu karena dulunya aku kebetulan OSDI-nya online ya jadi agak sedih gitu di rumah cuma menatap Ya, layar gitu tapi alhamdulillahnya tahun kemarin aku jadi pemandu OSDI dan itu ngerasain kayak oh excited banget nih di Sporto ketemu sama teman-teman yang begitu banyak yang ribuan gitu kan bareng gitu dan kebetulan kalau tahun kemarin kan OSDI-nya ini antara laki-laki dan perempuan dipisah. ya, Nah, jadi pas di hari OSDI-nya yang perempuan itu ketemu banyak teman-teman cewek itu kayak
wow sekali gitu, karena kan biasanya di teknik teman ceweknya dikit banget. Nah, Iya. kebetulan di situ jadi ini satu kafilah isinya perempuan semua gitu. Jadi kayak wah, sangat menyenangkan ternyata OSDI ini gitu. Pasti akan menggembirakan kalau diadakan nanti gitu. Oke, oke. Nah, mungkin berbicara tentang OSDI Mbak ya, apalagi dari Fakultas Teknik Mbak ya. Nah, kira-kira yang sekiranya bakal membedakan di OSDI nanti dari teknik kira-kira apa Mbak ya? Mungkin atau apa kayak wajah-wajahnya itu bakal lebih bersemangat kan dari teknik gitu mungkin? Biasanya seperti itu ya, apalagi yang cowok-cowok ini biasanya kalau udah dijadiin satu itu wah pasti terlihat itu kalau udah biasanya ada jargon-jargon gitu Ya, ya, benar, biasanya itu kenceng banget karena suaranya wah ini dari teknik gitu biasanya. Nah kemudian yang itu yang cowok suaranya kenceng gitu, kelihatan masanya banyak banget. Kemudian kalau yang cewek ya itu tadi pasti nanti di situ akan kelihatan ini, oh ini cewek-ceweknya teknik nih jadi satu gitu. Oh ternyata banyak juga kalau dikumpulin satu fakultas yang cewek, jadi vibes-nya akan beda aja ketika lingkungannya semua perempuan gitu. Untuk aku sendiri ya, gitu pas ngerasain gitu. Oke, berarti nanti bakal ada kayak apa perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Nah, kalau misalkan digabung, apakah efektif Mbak menurut Mbak? Menurut aku efektif aja karena mengingat kegiatan orientasi ini kan diadakan setelah masa ta'aruf ya kalau nggak salah di UMY itu. Nah jadi ya mungkin teman-teman maba juga sebelumnya sudah mengikuti kegiatan mataf selama 3 hari ya. Jadi mataf univ, fakultas, prodi, kemudian ikut orientasi. Jadi aku rasa kalau misalkan diadakan 1 hari itu akan efektif biar teman-teman juga punya waktu istirahat lebih untuk mempersiapkan perkuliahan di minggu depannya. Biasanya minggu depannya udah masuk kan. Nah jadi mereka juga punya waktu untuk mengembalikan staminanya sebelum bertempur dengan dosen-dosen nih gitu. Nah, mungkin kan itu kan rangkaian orientasinya kan udah ada mataf dulu Mbak ya, ada masa ta'aruf, terus ada dari univ dulu kan, univ terus habis itu fakultas, terus prodi, terus OSDI. Nah itu kira-kira untuk maba-maba nih, misalkan Mbak Kori mau ngasih tips gimana cara biar kondisi fisik ini bisa tetap siap tempur. Kira-kira ada nggak tips untuk maba-maba mungkin gitu Mbak? Mungkin kalau misalkan nanti teman-teman yang belum daftar di UMY ini bisa segera, jadi bisa segera daftar terus bisa daftar mataf, daftar OSDI, jadi bisa tahu lebih dulu kan kayak oh nanti apa sih ada penugasan-penugasan gitu misalnya, jadi bisa dicicil lebih dulu gitu. Kemudian ketika pelaksanaan mungkin teman-teman bisa jangan lupa selalu bawa air putih ya gitu. Jadi ketika itu tetap mengembalikan biar kita nggak dehidrasi lah gitu. Kemudian ketika selesai acara ya istirahatkan dulu tubuhnya, baru nanti dilanjutkan tugas untuk orientasinya seperti itu. Jadi tetap harus istirahat walaupun kegiatannya penuh gitu. Oke, benar-benar. Nah, kan sebelum kita akhiri mungkin kan Mbak Kori ingin memberikan pesan-pesan atau sedikit motivasi lah untuk teman-teman yang akan bergabung di acara OSDI kali ini. Oke, mungkin sedikit pesan-pesan ya untuk atau mungkin ya kalimat-kalimat penutup lah gitu ya. Untuk teman-teman calon maba UMY ini kan teman-teman calon maba ini nantinya juga calon anak rantau kebanyakan kan gitu ya, kebanyakan calon anak rantau di mana biasanya tinggal di perantauan itu sendiri, nggak ada orang tua, nggak ada saudara bahkan kadang seperti itu. Jadi mungkin ini juga motivasi untuk aku sendiri gitu, bahwasannya aku punya kalimat menarik itu gini, jadilah seperti ikan di laut gitu, jangan seperti tahu yang direndam dalam air garam atau kecap. Nah, perlu dimaknai nggak? Boleh kalau dimaknai biar nanti takutnya pada bingung. Oke, jadi kenapa jadilah seperti ikan di laut? Karena air laut kita tahu kan asin ya, tapi sejatinya daging ikan itu tidak asin gitu. Nah, berbeda halnya dengan berbeda tahu gitu. Ketika tahu ini direndam dalam air garam, dia akan terasa asin. Kemudian ketika tahu direndam dalam kecap, dia akan ikut manis. Itu artinya apa? Itu juga pesan gitu bahwasannya teman-teman harus punya prinsip yang kuat dalam dirinya, baik prinsip agama, prinsip tentang akademiknya, adabnya, tata krama dalam dirinya. Itu ketika dia sudah kuat, nanti dimanapun dia berada, kurasa dia nggak akan mudah terpengaruh gitu loh dengan lingkungannya. Jadi ketika dia di perantauan sendiri nggak ada yang mantau orang tuanya nih, dia tetap bisa, oh aku punya prinsip seperti ini gitu. Jadi stay in the jalannya lah gitu. Oke, mungkin untuk
biar lebih percaya diri gitu Mbak ya. Biasa prinsip kita itu seperti ini biar kita nggak terpengaruh yang buruk-buruk mungkin Mbak ya. Ya. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri podcast kali ini, ngomong-ngomong denger-dengernya itu OSDI kali ini ada jargonnya Mbak ya. Oh iya. Ya, jargonnya. Gimana tuh? Oke. Mungkin ntar lagi kita coba jargon Mbak ya. Boleh. Jargonnya itu kalau saya misalkan bilang OSDI 2023, maka semua akan menjawab Muslim berkeadaban, Islam berkemajuan. Oke, Muslim berkeadaban, Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Nah, Oke. itu gayanya tangannya seperti ini, Mbak. Muslim berkeadaban, Islam berkemajuan. Oke, boleh. Oke, bisa, Mbak ya? Muslim berkeadaban, Islam berkemajuan. Oke, bisa kita praktekkan biar nanti maba-maba bisa menyiapkan terlebih dahulu sebelum OSDI dimulai ya. Boleh. Oke. Langsung saja ya kita coba ya. OSDI 2023 Muslim berkeadaban, Islam berkemajuan. Oke, mungkin podcast kali ini itu saja. Terima kasih kepada Mbak Apkori atas segala penyampaiannya, terus segala motivasinya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Oke. Amin. Jadi demikianlah podcast kali ini. Sedikit pesan dari saya, mari kita memulai ini bersama-sama. Oke. Saya Muhammad Fauzan Abdillah selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on OSDI 2023.